Selamat datang di The Official Auto, dan kita punya kesempatan istimewa kali ini. Kita nyobain Mazda CX-80 terbaru. Setelah sebelumnya kita coba ini di Australia, kita akan coba ini untuk keliling Jawa Barat, mengunjungi tempat-tempat wisata yang menarik. Seperti apa impresinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Mazda di awal tahun langsung tancap gas memperkenalkan SUV CX-80 ini. Tidak hanya di Indonesia, Mazda mengajak beberapa media langsung melihat dan merasakan beragam keunggulannya di Jepang dan Australia dalam waktu yang hampir bersamaan. Keseriusan Mazda ini makin terasa dengan memberikan kesempatan Auto.com untuk mencoba secara langsung di Indonesia. Lewat acara Mazda 7G Media Expedition, Mazda menyerahkan CX-80 terbaru mereka untuk dicoba ke berbagai rute jalan di Jawa Barat. Rutenya terbilang menantang, mulai dari kawasan Ciletuh di Sukabumi sampai berkelana di sekitaran kota Bandung. Sambil mencoba model terbaru ini, juga sesekali menemukan spot menarik untuk berfoto ria. Kesan pertama melihat sosok CX-80 dari dekat, model ini seperti sebuah CX-60 dengan dimensi yang lebih panjang. CX-80 memang menawarkan panjang sekitar 4,9 meter dengan lebar 1,8 meter, tinggi 1,7 meter, dan jarak sumbu roda sejauh 3,1 meter. Menjadi yang terbesar di model Mazda saat ini. Desainnya masih menggunakan bahasa desain kodo yang kini tampil lebih segar dan modern. Masih ada kesan tegas dari garis-garis bodinya dengan penggunaan pelek 20 inci pada kaki-kaki. Kesan modernnya hadir dari penggunaan LED di depan dan belakang, serta insignia baru pada grill, yang menekankan pada konsep graceful toughness yang diusung Mazda. Ini juga untuk membedakan model terbaru ini dengan model Mazda lainnya yang sudah hadir. Kita sudah ada di hari kedua perjalanan dengan Mazda CX-80 atau CX-80. Pada perjalanan pertama kemarin, kita berangkat dari Mazda Simpruk untuk kemudian menuju ke Ciletuh, melewati Jalan Cikidang, kemudian tentu saja lewat Jagorawi, dan kita bisa melihat impresi perdana terkait SUV PHEV perdana dari Mazda ini. Dan so far sih perjalanan ini masih berlanjut di hari kedua dan ketiga nantinya untuk menjelajahi Jawa Barat. Sebenarnya apa yang bisa di-highlight untuk di hari pertama tidak terlalu banyak, tapi untuk kali ini pembahasannya terkait kenyamanan aja. Setelah ini kita akan lanjut perjalanan menuju ke area Bandung melewati Sukabumi, dan seperti apa sih yang bisa kita perlihatkan dengan Mazda CX-80 ini. Mazda menawarkan dua varian CX-80 di Indonesia. Varian Elite ditawarkan dengan interior berbahan kulit napa berwarna putih. Varian Kuro hadir dengan pewarnaan coklat atau tan dengan bahan kulit napa yang memiliki jahitan pada detailnya. Penilaian subjektif, kesan yang lebih premium ditawarkan varian Kuro dengan beberapa detail yang mengingatkan pada produk premium Eropa. Soal interior ini juga menyinggung baris kedua dan ketiga. Di baris kedua, kesannya terasa lapang dengan penggunaan captain seat, membuat rasa premium semakin dirasakan sepanjang jalan. Kursi baris ketiga banyak terlipat dan menjadi ruang untuk membawa barang. Terhitung luas dan, meski dalam kondisi tegap, masih bisa membawa tas dan koper berukuran kabin. Nah, sekarang kita balik lagi nyetir CX-80 pada hari ketiga di Mazda 7G Expedition untuk nyobain produk terbaru CX-80. Kita akan highlight pada fitur kenyamanan yang ada pada CX-80 ini. Bicara fitur kenyamanan, CX-80 menawarkan triple zone AC untuk menghadirkan kabin yang sejuk. Fitur ventilated seat paling favorit digunakan sepanjang perjalanan ekspedisi untuk memberi kenyamanan di cuaca panas. Fitur Hill Descent Control dan Hill Launch Assist membantu di perjalanan daerah pegunungan dengan tanjakan dan turunan. Hadir juga fitur Driver Monitor, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, dan Adaptive LED Headlamp yang membantu sepanjang perjalanan di jalur lintas kota. Terus apa sih yang ditawarkan menu perjalanan di hari ketiga ini? Dari Bandung, kelompok perjalanan ini akan memulai perjalanannya ke arah Ciwidey untuk kita eksplor ke daerah
selatan Bandung, dan untuk melihat bagaimana sih performa dan juga pengendalian dari SUV terbaru Mazda ini. Ayo kita simak bareng-bareng. Data spesifikasi CX-80 menggunakan mesin 4 silinder DOHC 2500 cc. Mesin ini memproduksi tenaga 191 PS dan torsi 261 Nm. Sistem PHEV ini menawarkan motor listrik yang juga memproduksi tenaga sebesar 175 PS dan torsi 270 Nm. Tenaga tersebut dihantarkan transmisi otomatis 8 percepatan dengan perpaduan penggerak AWD untuk berbagai kondisi jalan sepanjang ekspedisi. Penilaian perdana performa, mesin ini terhitung cukup memberikan tenaga, utamanya di kondisi jalan berkelok dan turunan tanjakan. Saat mode EV, di mana motor listriknya yang bekerja, sensasi torsi besar yang khas dirasakan pengemudi, terasa instan meski tidak digunakan terlalu lama. Kapasitas baterai lithium sebesar 17,8 kWh diklaim dapat menempuh jarak sekitar 60 km. Saat habis, sistem akan otomatis berpindah ke mesin konvensional. Begitu juga sebaliknya saat baterai terisi. Pengisian daya selain lewat soket di luar juga didapat melalui pengereman regeneratif sepanjang jalan. Mode EV jelas paling terasa dengan tenaga instannya, sedangkan mode mesin konvensional akan terasa saat mendengar derungan putaran mesin, biasanya di kecepatan tinggi. Nah, kita sampai pada hari keempat dari Mazda 7G Expedition ini, dan utamanya kita pembahasan terkait Mazda CX-80 dan juga komentar mengenai produk ini di Indonesia. Pada ekspedisi ini juga berkesempatan untuk melihat perhitungan konsumsi bahan bakar. Rata-rata perjalanan setiap hari pada ekspedisi ini menempuh jarak sekitar 150-an kilometer dengan jarak total selama 4 hari sekitar 600 km. Nah, angka konsumsi yang didapat sekitar 12,5 km per liter sampai 14 km per liter dengan konsumsi daya baterai 1,2 km per kWh hingga 4,2 km per kWh. Ini tentu dengan catatan dengan berbagai macam skenario jalan. Nah, itu dia tadi video Mazda CX-80, dan jangan lupa untuk saksikan terus informasi terkini seputar otomotif di oto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Jangan lupa subscribe dan juga like dan komen video ini di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.